Betul, ada apa? Ya, terima kasih KW. Di sini saya mau sampaikan bahwa kami masyarakat KW, kami dengan adanya pencabutan izin tampung ini kami rasa kecewa karena sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Porta Politik. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai kasus Raja Ampat yang menjadi sorotan publik, yang berawal dari polemik izin tambang nikel yang diduga merusak lingkungan di kawasan tersebut. Greenpeace dan masyarakat lokal menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas penambangan terutama di Pulau Gag yang merupakan bagian dari Raja Ampat. Setelah ramai dan menjadi sorotan publik, beberapa waktu lalu, tepatnya Senin 9 Juni 2025, pemerintah mencabut izin usaha tambang tersebut sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Adapun keempat perusahaan yang dicabut izin usaha pertambangannya adalah PT Anugerah Surya Pratama ASP, PT Mulia Raimon Perkasa MRP, PT KW Sejahtera Mining KSM, dan PT Nurham. Seluruhnya beroperasi di wilayah yang masuk dalam kawasan Geopark. Hal tersebut diumumkan langsung melalui keterangan pers di Istana Negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil menyampaikan terdapat pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh 4 perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua. Pelanggaran tersebut diketahui Bahlil usai meninjau langsung perusahaan tambang di Raja Ampat bersama pemerintah daerah setempat. Namun setelah pencabutan izin tersebut ternyata memunculkan konflik baru. Pekerja tambang mengajukan keberatan atas pencabutan izin tersebut. Mereka merasa sudah cukup sejahtera dengan adanya tambang nikel tersebut. Mereka juga melakukan aksi protes pada 13 Juni 2025. Mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mensesnek, Pak Seskap, dan Menteri LHK dan Menteri Kehutanan, teman-teman media semua yang saya hormati. Pertama, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek. Sebenarnya bermula dari apa yang sudah kita lakukan sejak Januari sesuai dengan Perpres nomor 5 tentang Satgas, penataan dan penertiban lahan-lahan termasuk pertambangan. Pemerintah intens terus melakukan hal ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, bahwa dalam rangka menjalankan tugas-tugas, kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas proaktif rasa cintanya kita kepada negara, khususnya kepada daerah-daerah pariwisata, khususnya lagi di Raja Ampat. Tepatnya pada hari Rabu malam, atas koordinasi saya dengan Pak Seskap, arahan Pak Seskap, untuk coba kita mendalami ini dengan cepat. Ini cerita kronologisnya. Kemudian kami atas arahan dari Pak Seskap sudah barang tentu atas petunjuk dari Bapak Presiden, pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 iup yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 iup yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskap dan Bapak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi sepihak. Hari Jumat, masih Hari Raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Pulau Gag, ke Sorong, ke Raja Ampat, sambil kita melihat pulau-pulau yang lain. Saya ke sana,
itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak Ibu semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya. Izinkan saya untuk memasang slide tentang PT-PT yang ada di Raja Ampat. Ini sesungguhnya PT yang Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan. Seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham, lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini. PT Gag Nikel di sini, Bapak Ibu semua. Dari semua 5 perusahaan ini, datanya adalah kalau PT Gag Nikel ini adalah kontrak karya. Jadi total dari 5 perusahaan, Pulau Gag itu 13.136 hektar, Pulau KW Sejahtera Mining, Pulau KW 5.922 hektar, PT Mulia Raymond Perkasa 2.193 hektar, PT Agro Surya Pertama 1.173, PT Nurham 3.000 hektar. Dari semua ini, proses sekarang RKAB di 2025 yang diberikan hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian, kalau PT Gag Nikel, coba kembali, PT Gag Nikel, itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi. Tahun 72. Ini. 1972 eksplorasi Gag Nikel, kemudian penandatanganan kontrak karyanya itu tahun 98. Tahap eksplorasi 2002, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017 dan produksinya 2018. Ini tahapannya. Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa gambar, coba kasih keluar gambar dong. Gambar dari Pulau Payanemo ini, coba videonya, video. Nah, ini adalah hasil gambar terakhir. Payanemo. Dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Yang berikut, saya langsung turun ke lapangan. Ada gambar saya ke lapangan. Saya ke PT Gag itu menemui jumlah total masyarakat di Pulau Gag itu kurang lebih sekitar 700 orang dan 300 kepala. 300 kakak. 300 kakak. Di mana kami setelah balik dari sana ternyata ada gambarnya lagi PT Gag. Karena kenapa saya harus dorong yang ini? Karena ini produksinya 3 juta. Coba Mas, nah ini pantauan, coba videonya. Ini adalah Pulau Gag. Jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri. Dan dari total 13.000 hektar, ini Gag ini. Itu yang dibuka itu 260 hektar. Dari 260 hektar sudah reklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara itu kurang lebih sekitar 54 hektar. Dan ini adalah lokasi produksinya sekarang masih ada 130 hektar.
Nanti setelah ini direklamasi, Bapak Ibu semua. Nah, atas dasar itu, saya juga menyampaikan, ini JT-nya. Bapak Ibu bisa lihat, ini JT-nya, ini lautnya. Ini adalah proses untuk bagaimana melakukan AMDAL yang baik. Jadi sangatlah mohon maaf tidak objektif kalau ada gambar lain yang kurang pas. Ini perlu saya sampaikan. Nah berikut, setelah kita melakukan kunjungan ke sana, kita melakukan rapat dengan gubernur, bupati di Sorong. Ya. Atau kita melakukan rapat dengan Pemda. Dalam rapat kami, kita minta aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, apa sesungguhnya yang terjadi. Dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan Geopark. Nah, adapun 4 IUP itu, dari 5 IUP, Bapak Ibu semua, dari 5 IUP itu 1 IUP pemerintah pusat yang mengeluarkan, yaitu kontrak karya. Sementara IUP-IUP sebelumnya itu dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006. Di mana secara undang-undang, Minerba 2004-2006 itu, izinnya semua masih di daerah. Dalam hal ini, bupati atau gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan. Setelah itu kami balik ke Jakarta. Saya ingin satu slide yang lokasi Geopark. Geopark. Satu slide terakhir Geopark. Petanya Geopark. Biar teman-teman punya, Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi Geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga, dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP
dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Demikian, terima kasih. Betul, ada apa? Kalau tutup semua. Betul, ada apa? Ya, informasi KW. Di sini saya mau sampaikan bahwa kami masyarakat KW, kami dengan adanya pencabutan izin tampung ini kami rasa kecewa. Karena sebelum perusahaan tampung ini jalan, kami masyarakat tidak rasakan apa yang kami rasakan. Kami punya tanggung sendiri. Bayangkan saja di sini, kami bekerja rata-rata itu ijazah SMA ke bawah. Kami masuk dengan modal 2 surat saja, KTP dan KK. Saya minta Bapak Presiden tolong kembalikan izin kami. Karena imbas daripada ini semua. Besok kami akan pulang. Bayangkan, ratusan karyawan akan pulang dari sini ke rumah. Kami tinggalkan keluarga kami di sini yang pemilik hak wilayah tanah adat. Kami akan pulang. Kami akan pergi bertemu dengan istri dan anak-anak kami. Apa yang akan kami sampaikan? Segala ini terfoto, kabar-kabar yang keluar di media, kami minta untuk datang klarifikasi dari kami. Dan itu, saya menyatakan secara anak-anak kepada pejabat tertinggi untuk menindaklanjuti ini. Jangan sepihak. Kami di sini selaku masyarakat adat suku KW yang berada di tempat di sini, dan anak-anak yang jaga di tempat ini pun juga anak-anak lokasi dari lokal, yaitu dari kampung pemilik hak wilayah Kampung Seltele. Dan di sini kenapa sampai ada pemalangan? Dan di sini kembali kepada kami orang KW, kenapa sampai terjadi ada pemalangan di seputaran KW, Wayak dan seputarannya ini semua sudah di daerah-daerah. Bicara, bukan orang lain yang merosot hal-hal ini seperti itu kan salah. Seharusnya kami sendiri. Kenapa sampai kami tidak pernah, kami sudah menyatakan komitmen orang KW bahwa kami tidak pernah menolak wisata, kami tidak menolak tambang. Semua kan harus berjalan bersama-sama. Nah, kenapa sampai kami palang Wayak? Karena ini merambat Wayak ini yang membuat sehingga kenapa sampai sorotan kembali kepada Pulau KW bahwa itu Pulau KW tambang yang membuat sehingga Wayak ini terjadi permasalahan. Padahal itu semua berita hoak yang tidak jelas. Saya berbicara hari ini, saya adalah anak-anak putra asli orang Raja Ampat dan Ya, teman-teman, mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik untuk konflik ini ya, karena memang kita ketahui bersama bahwa kerusakan alam yang ditimbulkan cukup parah. Mudah-mudahan alam kita tetap terjaga dan saudara-saudara kita di sana pun yang kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang mendapatkan sumber penghasilan lain yang lebih baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Silahkan sampaikan pendapat teman-teman semua di kolom komentar dengan bijak. Tetap dukung channel Portal Politik dengan cara like dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.